Salam pestisida cuan. Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari alam untuk menghasilkan cuan. Pada episode ini, kita akan membahas mengenai manfaat cacing tanah dalam berbagai bidang industri. Dewasa ini cacing tanah sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang industri, baik itu industri farmasi, kosmetik, peternakan, perikanan dan industri-industri lain yang mensyaratkan kualitas produk dengan tingkat protein yang tinggi. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena cacing tanah memiliki berbagai kandungan yang sangat lengkap, di antaranya, kandungan protein 64 hingga 76%, lemak 7 hingga 10%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, serat kasar 1,08%, karbohidrat 17% dan abu sebanyak 1,5%. Cacing juga banyak mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, dan asam amino. Dan masih banyak kandungan-kandungan lainnya. Dalam bidang industri kesehatan atau farmasi, cacing sudah sejak lama digunakan sebagai bahan baku obat di industri farmasi seluruh dunia. Berbagai jenis obat telah dihasilkan dari cacing tanah, di antaranya adalah 1. Cacing digunakan sebagai bahan baku pembuatan vitamin dan suplemen untuk menjaga stamina dan kekebalan tubuh. Cacing tanah merupakan organisme pertama dalam evolusi pengenalan imunologi dan memori. Cacing tanah menghasilkan beberapa jenis leukosit dan menyekresi berbagai molekul imunoprotektif. Invertebrata kompleks ini memiliki kekebalan bawaan, yang berfungsi sebagai kekebalan adaptif pada tubuh. 2. Cacing digunakan sebagai bahan baku obat penyakit tifus. Cacing tanah diolah menjadi ekstrak yang berbentuk kapsul. Bakteri Salmonella yang terkandung di dalam ekstrak cacing tanah, mampu mengatasi penyakit tifus. Cacing tanah juga bersifat antibakteri, yang bisa melawan perkembangan bakteri dan membuat penderita tifus dapat sembuh lebih cepat. 3. Cacing tanah digunakan sebagai bahan baku obat diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli yang menyerang sistem pencernaan di dalam tubuh. Cacing tanah terbukti bisa mengatasi penyakit ini. Sifat antibakteri yang terkandung di dalam cacing tanah, mampu melawan perkembangan bakteri E. coli dan bisa mengatasi dengan cepat. 4. Cacing tanah digunakan sebagai bahan baku obat peradangan. Proses oksidasi saat mengonsumsi cacing tanah, menjadi indikator serum biokimia. Cacing tanah memiliki kandungan organik bernama lumbrokinase. Kandungan ini, bermanfaat bagi kesehatan yang bisa mengurangi peradangan akibat hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi adalah pembekuan darah secara berlebih dan sangat membahayakan. Kandungan organik lumbrokinase, yang ada di dalam cacing tanah biasanya dibuat dalam bentuk suplemen makanan. 5. Cacing tanah digunakan sebagai bahan baku obat gangguan pembuluh darah. Cacing tanah diketahui memiliki enzim fibrinolitik. Enzim ini mampu mencegah penyakit yang berhubungan dengan trombosit atau gangguan pembuluh darah. Berguna untuk menjaga kondisi sel saraf di dalam tubuh, dan memiliki potensi memperbaiki jalur sinyal pada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang memiliki peran penting untuk menyembuhkan dan meregenerasi sel saraf yang rusak. 6. Cacing tanah digunakan sebagai bahan obat pengurai lemak dalam tubuh, dan penambah energi pada saat diet. Cacing tanah memiliki kandungan taunin. Kandungan ini, memiliki kemampuan memberikan energi pada tubuh, dengan mengurai bahan lemak menjadi sumber energi. 7. Cacing tanah digunakan sebagai bahan obat konstipasi. Konstipasi adalah kondisi yang bermasalah pada sistem pencernaan buang air besar, yaitu ketika kondisi feses atau kotoran menjadi lebih keras daripada biasanya. Konstipasi dapat memiliki risiko terjadinya luka-luka di sekitar anus, dan memicu timbulnya ambeien. Nutrisi yang terkandung dalam cacing tanah, terbukti mampu memperlancar sistem pencernaan pada tubuh. 8. Cacing tanah digunakan sebagai bahan baku obat antitumor. Cacing tanah memiliki enzim fibrinolitik atau EFA, yang mampu melawan sel hepatoma di dalam tubuh. Hepatoselular karsinoma atau HCC, adalah kanker kelima yang paling umum, yang menyebabkan jumlah kematian terbesar ketiga di seluruh dunia. Kandungan EFA dapat digunakan untuk pengobatan hepatoma. Sifat antitumor pada cacing tanah, mampu menghambat pertumbuhan sel-sel melanoma in vitro in vivo. 9. Cacing tanah digunakan sebagai bahan baku obat herbal. Ekstrak cacing tanah dijadikan bahan utama dengan dipadukan beberapa jenis tumbuhan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit,
seperti sipilis atau raja singa, gonore atau GO atau kencing nanah, chlamydia, keputihan abnormal atau berbau, infeksi saluran kemih, kencing sakit, anyang-anyangan, kencing keluar darah, flek di celana dalam, luka atau sariawan pada kemaluan, benjolan atau bengkak pada kemaluan, dan lain sebagainya. Dalam bidang industri kosmetik atau kecantikan, cacing sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik di seluruh dunia. Cacing tanah memiliki kandungan peptida dan 20 jenis asam amino. Peptida adalah rantai asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida, sedangkan asam amino adalah bahan penyusun protein, seperti kolagen, elastin, dan keratin. Berbagai jenis kosmetik dan obat kecantikan telah dihasilkan dari cacing tanah, di antaranya adalah 1. Serum untuk memperlambat penuaan. Kandungan peptida pada cacing dapat meningkatkan elastisitas, memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit, dan efektif merangsang regenerasi kulit, sehingga kulit terlihat lebih kencang dan lebih muda. 2. Serum pemutih dan penghalus wajah. Peptida mampu memperbaiki kondisi lapisan terluar kulit. Lapisan terluar kulit rusak biasanya akibat paparan sinar matahari, eksfoliasi yang berlebihan, paparan debu, asap polusi, iritasi dan lain sebagainya. Sifat dari ekstrak cacing tanah juga menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk hidrasi dan pelembaban. Ia membantu menjaga kelembapan kulit, membuatnya tetap lembut dan kenyal sepanjang hari. 3. Serum pengencang kulit. Peptida bermanfaat untuk mengencangkan kulit wajah dengan memberi sinyal untuk menghasilkan kolagen. Peptida juga menyusun serat elastin. Elastin inilah yang bertindak membuat kulit tampak lebih kencang dan awet muda. 4. Obat jerawat dan infeksi kulit wajah. Cacing tanah memiliki sifat antimikroba alami yang dapat membantu melawan bakteri pada kulit, memperbaiki sel kulit dan mengurangi peradangan pada kulit. 5. Serum untuk mempercepat penyembuhan luka. Pada suatu kondisi, di mana terjadi luka pada tubuh karena operasi, dan lain sebagainya, peptida dapat bertindak sebagai antioksidan, yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka. Karena kolagen adalah komponen penting pada kulit, dan peptida berfungsi memberi sinyal untuk menghasilkan kolagen, maka peptida berperan memfasilitasi penyembuhan luka yang lebih cepat. Dalam bidang industri peternakan, cacing tanah dijadikan sebagai bahan baku pakan atau pelet. Cacing tanah yang memiliki kandungan protein 64 hingga 76%, lemak 7 hingga 10%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, serat kasar 1,08%, karbohidrat 17% dan abu sebanyak 1,5%. Serta mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, dan asam amino. Dijadikan bahan baku utama pada pembuatan pakan ternak, yang mensyaratkan protein tinggi. Diolah dalam bentuk pelet, di mana komposisinya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan protein, pada setiap jenis ternak. Contoh, 1. Ayam kampung kebutuhan proteinnya adalah 18-22% pada fase starter, dan 18% pada fase grower. 2. Ayam broiler atau pedaging kebutuhan proteinnya 19-23% pada fase starter, dan 19% pada fase finisher. 3. Ayam petelur kebutuhan proteinnya adalah 18-22% pada fase starter, dan 18% pada fase grower. 4. Itik petelur atau duck layer. Kebutuhan proteinnya adalah 16-18% pada fase starter, dan 16% pada fase grower. 5. Itik pedaging, kebutuhan proteinnya adalah 16-18% pada fase starter, dan 16% pada fase finisher. Kandungan protein cacing mencapai 64-76%, sementara kebutuhan tertinggi untuk pakan ternak berada pada jenis ayam broiler yaitu 22%, angka ini sangat jauh di bawah protein yang terkandung pada cacing tanah. Sehingga cacing menjadi primadona pengusaha pakan ternak. Dalam bidang industri perikanan, cacing tanah digunakan sebagai bahan baku pakan ikan. Berbagai jenis pakan dihasilkan dari cacing tanah, diantaranya, 1. Cacing tanah digunakan untuk pembuatan pasta pengganti cacing sutera. Cacing pasta adalah cacing tanah yang diolah dengan komposisi tertentu untuk dijadikan pasta.
Pasta cacing tanah sangat diminati pembudidaya ikan karena mudah didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. 2. Cacing tanah digunakan untuk bahan baku pelet ikan. Tingginya kandungan protein pada cacing tanah yang mencapai 64 hingga 76%, sementara kebutuhan protein ikan berada pada kisaran 25-33%. Sehingga berbagai varian pelet diproduksi dari bahan baku cacing tanah, dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan protein berbagai jenis ikan. Itulah beberapa manfaat yang dihasilkan dari bahan baku cacing tanah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam pestisida cuan.